Halo pemirsa, jumpa lagi dengan channel saya. Kali ini saya berkunjung di Taman Doa Keluarga Kesayangan Allah. Namanya seperti itu. Dan ini di posisi Sukorejo. Jadi dari alun-alun Sukorejo, Jawa Tengah, itu masih sekitar 8 km. Termasuk di tempat yang tinggi dan sangat bagus. Ini adalah pintu masuk, karena di pinggir jalan tuh, di pintu masuknya sudah ada Bapak Satpam dan ada juga Bapak polisi sekitar itu. Tapi tidak terlihat di video ini. Nah, kita nanti akan mengeksplor Taman Doa yang baru ini karena belum diresmikan. Informasi baru akan diresmikan oleh Bapak Uskup Semarang, Keuskupan Agung Semarang 4 Desember. Nah, memasuki lokasi ini, sebelah kanan itu bangunan ada gereja, tapi gereja kecil, tapi seni itu menurut saya. Nah, di depan gereja ini yang aneh, ini mau digambarkan sebagai apa itu nggak jelas itu ya. Patung ya bukan, batu seperti itu ya bukan. Jadi, tetapi kalau diperhatikan tuh seperti gambar manusia di atasnya itu. Dari sini kelihatan manusia, dari depan kelihatan manusia, dan kalau di samping itu juga kelihatan manusia, tetapi sebetulnya tidak berbentuk. Gitu. Jadi gambar apa ini? Nah, mungkin pemirsa bisa menjelaskan nanti, terutama untuk orang-orang di Sukorejo, supaya bisa menjelaskan ini. Tetapi informasi yang saya dapat bahwa fokus di Taman Doa Keluarga Kesayangan Allah ini adalah kehadiran Allah di alam. Jadi memang tidak ada bentuknya. Nah, ini menuju ke samping menuju ke belakang tuh, yang belakang kanan tuh belakang. Nah, saya akan berjalan dari depan ke belakang untuk nanti melihat bagian belakang ada apa. Nah, kita lihat bahwa apa itu, sebelah kiri tembok, sebelah kanan itu jalan raya ya kan jalannya. Ini tembok depan, tapi juga merupakan tembok samping dari gereja. Nah, ini keadaan masih posisi biasa dengan batu-batu dan sebagainya. Nah, kita lihat ada yang merah. Yang merah itu kemudian ada salib ya, salib. Nah, kita akan mendekat lebih dekat lagi, dan itu kelihatan sekarang bahwa itu ada salib dan ada merahnya itu. Merahnya itu kemungkinan juga daun. Tapi kalau kita lihat secara utuh nanti akan kelihatan juga maksud dari Taman Doa ini, bahwa Allah itu hadir tidak mempunyai bentuk, memang tidak berbentuk. Jadi Allah itu maha kuasa, maka bisa hadir di mana saja dan dalam bentuk apa saja. Nah, digambarkan di sini, digambarkan di Taman Doa ini. Nah, begitu. Terus ada daun-daun itu melambangkan alam. Jadi gambarannya Allah hadir di alam. Nah, bagian ujung belakang nanti kita akan lihat dari dalam. Ujung belakang itu nanti ada menonjol ke belakang, dan itu kalau dilihat dari luar itu ada ikon-ikon itu untuk sakramen di sebelah sini, sakramen, dan nanti sebelah sana kita akan melihat ada peristiwa-peristiwa yang lain. Nah, ini ada gambarnya seperti itu. Nah, inilah penampilan dari bagian samping belakang yang menunjukkan Tuhan hadir di alam. Nah, ini Romo Agung, dulu Romo Paroki di sini, yang mempunyai gagasan atau punya ide untuk menggambarkan ini. Lalu saya mengarah ke kanan, itu jalan raya depannya, tapi sebelum jalan raya ada sebuah gundukan tanah, juga ada batu yang tidak teratur, tidak dibentuk apa bujur sangkar atau apa.
Jadi seperti taman, rumput dibiarkan ada batu, dan ya pokoknya memang tidak berbentuk. Nah, ini juga menjadi wujud dari dibuatnya taman doa kesayangan ini, bahwa Allah hadir di alam dan Allah memang tidak bisa berbentuk seperti apa gitu. Nah, kita dari gambar bawah daun tadi kita masuk ke pintu gereja. Pintu gereja ini pintu sebelah kanan. Tapi kalau masuk dari sana itu ada depan Romo itu ada pancuran-pancuran untuk cuci tangan atau untuk bersih-bersih sebelum memasuki tempat doa. Nah, sekarang kita akan memasuki pintu kapel, pintu gereja. Itu kalau diperhatikan pintunya itu hurufnya T. Nah, Romo menjelaskan bahwa itu tobat. Jadi sebelum kita memasuki tempat yang suci, kita harus bertobat dulu. Setelah tadi di sana cuci kaki, cuci tangan, dan kita masuk ke pintu dengan sikap tobat untuk nanti masuk gereja. Nah, ini kalau gerejanya sendiri mungkin tidak terlalu luas ya, hanya sekitar ya 8 meter kali berapa? 8 meter kali 19. Nah, sebelah kanan yang tadi dilihat dari luar itu tadi itu yang menonjol ke belakang, itu di bawahnya ada lemari. Jadi kira-kira mundurnya untuk lemari itu 1 meter. Nah, gambar yang biru semua itu adalah jalan salib sebetulnya. Gambar jalan salib. Kalau kita merenungkan peristiwa-peristiwa salib, cukup di dalam ini sudah memenuhi. Jadi berputar di situ. Nah, yang sebelah kiri itu untuk menunjukkan ya ikon-ikon itu menunjukkan ya ekaristi, sakramen-sakramen dalam gereja. Ada sakramen yang bawah sendiri itu sakramen baptis. Kemudian kalau diturut lagi atasnya itu kan sakramen ekaristi, dan pokoknya semuanya itu ada menunjukkan ikon 7 sakramen. Jadi membentuk sebuah ya teologi gereja ya. Bagaimana teologi gereja yang dihidupi masyarakat di situ, Tuhan hadir di alam, tapi juga melaksanakan atau menjalankan ajaran-ajaran gereja dengan sakramen-sakramennya. Yang tadi dilihat dari luar itu adalah yang di belakang bapak-bapak yang berkaos hijau itu. Nah, sementara itu sebelah kiri nanti kita akan ke sebelah kiri itu masih posisi di dalam kapel, dan itu nanti ada altar. Jadi ada altar. Ini saya kembali lagi untuk memperjelas. Nah, ini ada altar. Altar ini kalau untuk misa, ya Romo berdiri itu pintunya kaca semua itu, Kalau untuk misa itu nanti umat di bawah sana. Jadi posisi gambarannya itu alamnya, kontur tanahnya itu seperti tempurung ini, tempurung. Terus 2 cincin terkait 8 kehadiran Allah dan 2 ya, terus itu berkat air salah diberikan tombol. Terus itu tempat rumah keluarga Yesus Maria terpisah. Jadi Maria Yesus bantu bapaknya dan itu kan lain. Jadi ini konsepnya Majapahit itu tambang Indonesia bukan tambang kota. Itu ada Gapuro Gajah itu kalau ada di Gapuro itu menunjukkan bahwa tempat ini adalah tempat suci. Jadi di Jawa Timur ada, kalau itu ada Gapuro Gajah berarti tempat ini tempat yang suci, bukan Gapuro biasa. Jadi di lambang-lambangnya. Oke, nanti tidak ada jalan salib yang ada dalam peristiwa Allah hadir di dalam kitab suci ada peristiwa yang pertama. Ya, suara Romo tidak terlalu keras. Maklum saya agak jauh. Di bawah kelihatan dari altar ini, serambi teras ini,
Itu di bawah ada kolam. Nah, kolam itu ada ikannya, dan itu kolam itu gambarnya itu ada lambang-lambang, itu lambang cincin perkawinan, cincin perkawinan. Nah, jadi mempunyai maksud bahwa di sini itu nanti taman doa keluarga kesayangan Allah, itu maksudnya bagaimana menghayati sebuah hidup perkawinan dalam gereja Katolik. Ini agak ke kiri, nanti kita akan turun dari sana, turun lewat sana. Tapi pintu masuk aslinya dari ujung kiri itu, ujung kiri. Nah, baik, itu bawahnya, jadi kelihatannya. Tapi sekarang sudah dalam bentuk taman, ada pepohonan, maka untuk cekungnya seperti tempurung tidak terlalu kelihatan. Ya, begitu. Ini sangat indah, menjadi sebuah taman, memang menjadi taman keluarga. Nah, kembali sampai di lambang ini, lambang kolam ini, di situ ada cincin perkawinan. Nah, ada cincin perkawinan yang tidak terputus ya. Lalu ada lambang cinta, daun cinta. Nah, harapannya memang para keluarga yang datang di tempat ini itu untuk mengutuhkan lagi keluarga retak, keluarga yang bermasalah dan sebagainya. Maka yang namanya jalan salib seperti tempat lain itu tidak ada di sini, tapi nanti ada pos-pos tertentu. Baik, kita keluar dari kapel dan kita masuk ke pintu gerbang, dan inilah sebetulnya pintu masuknya. Jadi pintu masuknya untuk ke taman doa itu ini. Ada nanti jalan turun sedikit. Kalau yang tadi kelihatan dari teras tadi itu kan bukan pintu masuk, tapi pintu masuknya itu aslinya dari sini. Dan sehingga nanti kita akan melihat ada cerita-cerita yang memang ya beruntut dari situ. Nah, ini di bawahnya itu jalan kecil untuk nanti masuk ke lokasinya. Ada beberapa tangga, kemungkinan ya waktu kemarin saya tidak menghitung, tetapi ya ada sekitar 15 anak tangga, sehingga nanti kita akan mencapai di situ. Nah, kita bukan yang lurus sana, itu nggak ada jalannya, tapi kita belok kanan. Inilah pintu gerbangnya di bawah. Pintu gerbangnya ya seninya itu menurut saya sangat seni. Ini dibuat dari batu asli, tidak dicat, seolah-olah kita itu sampai di Bali ya. Kita itu di Bali. ada bangunan seperti di Bali. Ini sangat indah, sangat bagus sekali. Nah, itu saya dari bawah, melihat bawah. Ada beberapa umat yang sudah siap datang berkumpul untuk berdoa di sana. Nah, kita memasuki bangunan. Nah, setelah saya keluar dari bangunan, inilah peristiwa pertama. Bahwa ini seperti bukan jalan salib, tapi ini pasewakan pertama. Kita merenungkan bahwa Tuhan itu hadir di tempat kita, di alam ini, dan pada peristiwa pertama itu adalah peristiwa perkawinan. Jadi manusia hadir itu nanti pertama dalam peristiwa perkawinan. Maka di sini itu digambarkan sebagai pesta perkawinan di Kana, bahwa hidup manusia itu kita mulai dari perkawinan, dan itu dilambangkan sebagai dalam kitab suci sebagai pesta perkawinan di Kana. Nah, begitu. Lalu yang nanti masih berdekatan dengan situ itu adalah yang kedua, pasewakan kedua itu ya mitoni. Dalam bahasa Jawa ada peristiwa mitoni gitu ya, peristiwa mitoni. Nah, dalam kitab suci kita pernah mendengar cerita bahwa di situ Elizabeth mengunjungi Bunda Maria, dan di situ tuh sebetulnya peristiwa 5 bulan 6 bulan kan, berarti kan di situ akan mitoni. Nah, ini yang bagian yang pertama tadi, Allah menguduskan pernikahan sebagai sakramen dari Injil Yohanes. Nah, dalam peristiwa inilah kita akan mengawali hidup, dan kita akan menerima kehidupan dari Allah, dan kita akan memulai hidup yang baru, dan kita menciptakan rekan kerja Allah yang baru. Itu peristiwa pertama, maka dilambangkan seperti itu. Dan sebagai arsitektur itu sangat menarik menurut saya, karena seni seperti di Bali ya, dan pohon-pohonnya pun itu ada kain-kain kotak yang seperti di Bali.
Nah, yang ini yang pasewakan kedua. Pasewakan kedua juga bersumber dari kitab suci karena Elizabeth itu kan mengunjungi Bunda Maria, dan ketika itu ya mungkin dalam peristiwa sekarang tuh mitoni di sana karena Maria sudah mengandung 6 bulan dan sebagainya. Lalu kita akan berjalan ke bawah. Ini sebenarnya pasewakan ketiga, tapi ya ada apa itu, ada umat nggak bisa mendekat ya, nggak bisa mendekat banget. Tapi nanti saya tunjukkan yang ketika saya ambil gambar masih kosong. Iya, jadi anak adalah anugerah istimewa dari Allah kepada keluarga kesayangannya. Bahwa kita menyadari keluarga kita itu ya kita hidup bersama dengan Tuhan, dan kita akan mendapat berkat, dan itu dari Tuhan. Maka anak itu menjadi sebuah anugerah yang harus kita bina, harus kita terima, harus kita syukuri. Mungkin secara singkat ada orang yang mengatakan anak itu adalah titipan dari Tuhan. Oke, kita terima saja. Tetapi bagi kita, saya kira bukan hanya menjadi sebuah titipan, tetapi itu adalah rahmat dari Tuhan yang kita hargai dan kita rawat sebaik-baiknya, karena karya Tuhan. Nah, itulah gambarannya. Itu juga bagus sekali karena semuanya dari bata, tidak dicat. Ya, baik, kita akan menginjak mungkin kepada peristiwa yang keempat, bahwa setelah anak itu nanti kita terima sebagai sebuah anugerah yang harus kita syukuri, dari kita harus ada pendidikan. Nah, ini kita akan berputar dulu melihat ke arah kanan, berputar 360 derajat. Itu tadi ada gambar, di tengah-tengah ada gambar lambang cinta, dan ini adalah di tengah-tengah itu seperti ya tempat untuk rapat, tapi itu dipakai untuk nanti misa, ada altar di situ. Nah, itu kelihatan di atas itu orang yang lagi pada turun, tapi itu bukan dari jalan yang pintu masuk tadi. Baik, kita akan kembali lagi untuk nanti melanjutkan bagian peristiwa hidup kita. Nah, ini perkawinan, ini lambang-lambang perkawinan. Di situ ada kolamnya itu, dan kalau diperhatikan itu ada gemboknya. Nah, kembali lagi kepada peristiwa ini. Nah, anak yang dianugerahkan kita itu juga menjadi tugas kita untuk mengolah dia. Oleh karena itu, kita keluarga mempunyai juga tanggung jawab untuk mendidik anak. Nah, ini anak dididik dalam peristiwa yang keempat ini. Jadi anak keluarga kesayangan Allah, begitu. Jadi kita mempunyai tanggung jawab untuk mendidik. Maka masalah-masalah keluarga yang Anda punya ya bisa dibawa ke tempat ini, dan kita bisa mohon kepada Tuhan. Mungkin mempunyai masalah ya sulit keturunan, mungkin juga mempunyai masalah pendidikan anak, ya seperti ini datang ke tempat ini. Jadi ini bukan peristiwa jalan salib, tapi sebetulnya peristiwa pengelompokan masalah-masalah kita. Jadi kita mempunyai masalah pendidikan anak, ya kita bisa datang di tempat ini, dan kita bisa berdoa di pasewakan peristiwa pendidikan. Mungkin ada juga yang keluarga yang tidak mempunyai anak, sudah menikah lama, maka kita bisa datang ke peristiwa pasewakan yang pertama tadi, yaitu tentang perkawinan di Kana. Nah ini memang ada tempat, ya sudah beberapa umat sudah berkumpul. Ya, jadi semuanya kalau mau digambarkan, oh ada jalan selainnya apa tidak, ya nggak ada peristiwa jalan, nggak ada. Tetapi peristiwa yang di sini adalah peristiwa-peristiwa yang dimiliki oleh manusia pada umumnya dalam hidup berkeluarga. Di pasewakan kelima, Allah melibatkan keluarga kesayangannya dalam karyanya. Ini sumbernya juga kitab suci. Bagaimana kita berpartisipasi dalam karya Allah, mungkin juga kesulitan partisipasi dalam hidup menggereja dan sebagainya. Kita bisa datang di sini dan kita membawa masalah kita kepada Tuhan,
untuk nanti bisa diselesaikan dan bisa diberi jalan keluar oleh Tuhan. Nah, peristiwa-peristiwa ini. Nah, kita melihat bahwa ada ya pohon-pohon yang suasana itu suasana seperti di Pulau Bali. Nah, sebagai fasilitas umum di depan ini ada juga fasilitas umum. Lalu kita sesudah melingkar itu nanti ada pasewakan yang ke-6. Jadi pokoknya ini peristiwa-peristiwa hidup kita itu bisa muncul di sini dan disediakan tempat ini. Begitu, dan ada gambaran yang indah di situ juga ada ya mungkin masalah persaudaraan gitu. Ada masalah persaudaraan yang cekcok dan sulit dan bagaimana menyelesaikan, tidak bisa ada yang mau mengalah dan sebagainya. Kita bisa datang di sini. Nah, pada pasewakan ke-7 itu keluarga sanalah hidup dalam kasih sejati. Harapan kita memang kita bisa hidup di dalam keluarga itu dalam suasana kasih. Karena kalau kita hidup dalam suasana kasih, ya memang kita akan nyaman. Hidup semua keluarga, anggota keluarga itu nyaman begitu. Nah, pada ya nanti 9 ya nanti lebih baik pemirsa datang ke sini saja, itu tidak terlalu sulit untuk dijangkau. Nah, sampai di peristiwa ke-7 saya itu video melingkar lagi, dan ini adalah lambang cinta. Nah, di dalam lingkaran cinta itu ada gembok. Artinya di sini bisa juga untuk memperbaharui janji nikah. Janji nikah, kemudian nanti di video akhir video ini ada 5 pasang yang memperbaharui janji nikah, dan itu nanti ya akhirnya mengambil gembok satu-satu dan gemboknya dikuncikan dan kuncinya nanti diguang di kolam ini, sehingga nanti bapak itu nanti tidak akan mencari kunci-kunci di tempat lain. Nah, ini kesetiaan yang mau dibangun di dalam lambang cinta ini. Nah, kita akan mendekati pasewakan yang ke-9 dan juga nanti terakhir itu pasewakan yang ke-10. Nah, kita menyaksikan ini gambar saya, maaf HP-nya tidak baik ya, hasilnya hanya seperti itu, tapi aslinya lebih baik daripada ini. Saya tertarik dan saya akan ke sana lagi nanti itu. Nah, itu ada orang yang sudah siap misa di tempat ini. Nah, gambarannya, nah itu nanti kita akan melihat di tengah-tengah itu tempat untuk altar. Itu tadi yang lambang cinta. Semoga orang-orang yang datang di tempat ini mulai terbangun lagi kenangan di masa lalu, kenangan bahagia ketika bertemu pacar yang sangat dicintainya, dan sekarang tertutup oleh masalah-masalah keluarga, masalah dari luar dan juga masalah dari dalam, banyak sekali. Tetapi nanti bisa harapan disembuhkan di tempat ini karena akan dikembalikan ke suasana yang alam lagi. Nah, saya mendekat ke tempat yang berlambang cinta itu, saya ngitung kemarin ada gembok 20 itu. Nggak tahu yang sudah digembokkan dan kuncinya sudah dibuang berapa. Artinya di situ sudah ada orang pembaruan janji nikah berapa. Tapi hari ini ada 5 pasang yang memperbaharui. Nah, pada pasewakan yang ini juga ada, kita merenungkan bahwa hidup kita itu tidak langgeng ya. Kita juga nanti akan mati. Kita tergantung dari usianya berapa, dan pada peristiwa ini atau dalam pasewakan 9 ini kita merenungkan juga tentang kematian. Nah, kita disadarkan bahwa ya kita akan menjalani hidup ini harus bermakna, karena kalau kita sudah mati kita sudah nggak bisa lagi menjalani hidup ini dengan bermakna. Paling tidak sekarang harus punya gambaran hari ini adalah hari terakhir, besok kita mati, sehingga hari ini dijalankan dengan sangat bermakna. Atau hari ini adalah hari yang pertama kali kita hidup,
sehingga hari ini akan kita isi dengan hari yang sangat bermakna. Nah, inilah peristiwa kematian menjadi peristiwa yang mempunyai nilai kalau seperti itu dilaksanakan. Begitu para pemirsa, ini tempatnya memang bagus. Untuk yang kiri 9 tuh saya tidak bisa mendekat dari dekat karena sudah ada umat kan nggak nyaman. Nah, di depan kita itu adalah Pasewakan yang ke-10. Di situ termasuk tadi menurut cerita Romo yang tidak terdengar karena kecil tadi, itu adalah peristiwa ke-10. Itu rumah Nazaret. Di sana ada Yesus, Maria dan Yosef sebagai contoh keluarga kesayangan Allah. Nah, di dalam peristiwa itu kita bisa meneladan keluarga di Nazaret. Nah, kita akan melihat secara lebih dekat di situ bahwa Yesus hadir di keluarga ini, di keluarga yang Bapak Yusuf itu ya tukang kayu, tetapi ternyata bisa hidup bahagia, hidup di desa, hidup bahagia di peristiwa ke-10 ini. Sebuah pengalaman yang dialami oleh Yesus dan Yusuf dan Maria yang bisa kita gali di situ. Nah, jadi menunjukkan peristiwa-peristiwa atau pasewakan yang biasa, peristiwa hidup kita. Kita mempunyai beban bagian apa ya kita bisa datang di tempat ini. Nah, di sini ada sumur kehidupan, sumur kehidupan yang bisa diambil. Dan ini ada 2 kendi. Dan ini kendi kemarin diberkati sebagai sebuah air, ya bisa dibawa untuk pulang atau apa. Tapi karena memang ini juga dikelola oleh pastor-pastor SY, pastor-pastor Yesuit, maka ini diberkati sebagai air dari Santo Ignatius. Bahwa kita melihat Santo Ignatius itu menjadi pelindung keluarga juga. Maka kemarin diberkati air itu. Nah, ini adalah yang tadi dilihat di atas, kolam yang samping rumahnya Santo Yusuf itu. Dan dilihat dari atas itu bentuknya adalah bentuk cincin yang terkait dan lambang cinta, daun cinta. Ini 2 kendi besar, itu nanti tempat untuk menaruh air Ignatius. Nah, sementara itu kalau kita mau pulang itu nanti kita akan keluar lewat ini, dan ini adalah air suci yang memang ya tersedia menjadi 3 tempat di situ. Air suci bisa dibawa pulang juga. Ini ada tiga tempat yang dibentuk seperti ini. Nah, biasa seperti tempat doa ada air yang bisa dibawa. Nah, saya kira itulah yang bisa dibawa sangu oleh-oleh saya ke Sukorejo. Dan air ini menurut informasi Romo Agung tadi itu tidak kering ya, tidak kering. Itu ada sumber karena tadi di sebelah kanan kita di atas tadi itu airnya dari alam. Nah, pada video kali ini itu pas misa hari kemarin saya di situ. Dan ini ada 5 pasang keluarga yang membaharui hidup perkawinan mereka. Nah, bagaimana keadaan di sini? Bagaimana situasi pada waktu ini dibangun tahun 2013? Menurut cerita Romo itu hanya ada 17 keluarga, dan keluarganya itu seperti apa? Nah, nanti bisa dilihat video saya yang satunya yang tentang Taman Doa ini. Sangat lucu karena ceritanya pada waktu itu kan cerita yang biasa, keluarga yang membutuhkan pertolongan. Nah, begitulah kira-kira teman-teman video saya. Cukup panjang untuk kali ini, tapi semoga dapat mewakili kerinduan keluarga yang terutama yang mempunyai masalah untuk diselesaikan bersama Tuhan. Nah, di Sukorejo ini sudah diberi fasilitas ya, sebetulnya dimanapun bisa menyelesaikan bersama Tuhan, tetapi dengan posisi atau keadaan yang memang khusus disediakan untuk itu, kita akan merasa lebih mantap, lebih nyaman untuk menyampaikan masalah-masalah kita kepada Tuhan. Semoga
keluarga Anda terbantu di dalam tempat ini. Selamat menikmati, sampai jumpa dan berkah dalam.